Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, jangan takut pada masalah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Sebab yang menyertai kami adalah Engkau sendiri. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Jangan takut pada masalah. Ulangan pasalnya ke-31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Semua orang di dalam hidup ini pernah mengalami ketakutan. Apakah itu ketakutan yang begitu besar atau kecil, namun semua orang pernah mengalami hal yang demikian. Rasa takut itu bisa mencakup kepada pekerjaan, sakit, penyakit, bisa juga bicara tentang pasangan hidup, bisa juga bicara tentang musuh. Ada banyak hal yang kemudian memunculkan rasa takut itu. Dan tidak sedikit kemudian anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka kemudian mengalami ketakutan itu. Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya adalah kita ada dalam penyertaan Tuhan. Artinya ketakutan itu tidak akan menghancurkan kita kalau kita hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu, saudara, kita harus berfokus kepada Tuhan yang menyertai kita, bukan kepada masalah. Sekali lagi, saudara, kita harusnya berfokus kepada Tuhan yang menyertai kita, bukan kepada masalah. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kata menyertai engkau itu kata kunci. Artinya, tidak sedetik pun Tuhan tidak menyertai kita. Tidak sedetik pun Tuhan tidak menolong kita, karena Dia menyertai kita. Bahkan dikatakan Dia berjalan di depan kita, melawan setiap musuh dan masalah yang ada dalam hidup ini. Untuk itu, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Tidak boleh ketakutan itu menguasai kita. Sebab ketika ketakutan menguasai kita, maka yang terjadi kita mengalami sebuah kelemahan. Kalau ketakutan menguasai kita,
kita mengalami sebuah kekalahan. Bahkan tidak sedikit kalau ketakutan menguasai kita, kita akan menjadi tawanan daripada ketakutan itu. Nah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak mau kita dilumpuhkan oleh ketakutan itu. Makanya Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai, aku menyertai. Selalu kata-kata itu terngiang-ngiang. Bahkan dikatakan Immanuel, Tuhan menyertai. Kata-kata jangan takut itu mengandung arti jangan terus-menerus merasa takut. Jadi saudara, kata jangan takut itu sangat banyak dicantumkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, bagaimana caranya sebagai orang percaya untuk kita menang atas ketakutan atau mengalahkan ketakutan itu? Maka yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun situasinya, maka kita harus percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang sedang saudara alami, untuk mendatangkan kebaikan. Artinya endingnya, ujungnya adalah kebaikan untuk kita. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita supaya mengalahkan ketakutan dan menang atas ketakutan? Maka biarkan Tuhan yang memimpin kita. Alkitab bilang bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan. Sebab Roh Kudus akan membawa kita, akan menuntun kita, akan menolong kita dalam setiap keadaan, situasi apapun. Untuk itu kita harus mengizinkan, membiarkan, diambil alih, dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dua hal ini harus kita kerjakan day by day. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu kemudian yang kedua, biarkan Roh Allah atau Roh Kudus memimpin kita sehingga kita hidup dalam berkemenangan. Dan saya percaya saudara yang sedang mengalami sebuah ketakutan, saya percaya pada akhirnya engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Artinya engkau akan mengalami kemenangan kalau engkau tetap percaya kepadanya bahwa Dia mendatangkan kebaikan. Kalau engkau membiarkan dirimu dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang membawa engkau kepada kemenangan. Dan sekali lagi, saya percaya saudara pasti mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas setiap permasalahan dan tantangan yang sedang saudara alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kami. Artinya, kami tidak pernah sendiri. Sebab penyertaan-Mu itu sungguh nyata. Dalam lembahkah,
dalam setiap permasalahan kah, dalam setiap badai kah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Artinya apa? Masalah apapun tidak akan pernah menghancurkan kami, sebab penyertaan-Mu adalah jaminan bahwa hidup kami akan berkemenangan. Yang harus kami lakukan adalah terus percaya kepadamu, bahwa rencanamu itu indah kepada kami. Lalu kami membiarkan diri kami dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekali lagi percaya bahwa hidup kami ada dalam penyertaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.